Laut mengajari saya tentang ketundukan dan keteguhan, tentang menerima ritme alam, bukan melawannya. Jadi di sanalah saya menemukan keheningan yang tak bisa saya dapatkan di studio atau galeri. Sebuah keheningan yang tak pasif, tapi penuh gema dan cahaya. Setiap karya yang tenggelam bukan sekedar patung, tapi tindakan. Rumah bagi karang, tempat berteduh bagi ikan, dan pengingat bagi kita bahwa kita tak bisa hidup tanpa menjaga keseimbangan bumi. Saya percaya bahwa keindahan tidak boleh hanya berhenti pada estetika. Ia harus mengandung energi yang hidup, mampu mengusik, menggetarkan, dan memberi ruang perenungan. Karya saya tidak pernah lahir dalam ruang sunyi. Ia tumbuh dari dialog dengan nelayan, dengan penyelam, komunitas lokal, dengan siapapun yang hidup. Seni saya adalah bentuk doa. Saya menciptakan artificial reef bukan hanya untuk manusia melihat, tapi agar laut bisa bernafas kembali. Saya lahir di Jakarta tahun 1950 di tengah suasana pasca kemerdekaan yang masih berdenyut dengan harapan dan perjuangan. Ayah saya dulu seorang polisi, sangat disiplin, sedangkan ibu saya perempuan Jawa yang sederhana, pendiam, tapi penuh kasih sayang. Kami sering berpindah-pindah mengikuti tugas ayah dari kota ke kota, dari pulau ke pulau. Jadi setelah lulus SMA, saya masuk fakultas kedokteran seperti banyak anak muda lain yang dianggap quote-unquote pinter waktu itu. Tapi ada sesuatu yang terus-menerus mengusik. Jadi di ruang laboratorium histologi itu, waktu saya ngintip mikroskop, saya menggambar jaringan tubuh manusia di bawah mikroskop dan saya merasa gambar itu lebih hidup dari catatan kuliahnya. Jadi saat itulah saya sadar, kayaknya saya lebih terpanggil untuk menggambar denyut kehidupan, bukan menganalisanya secara klinis. Saya waktu itu memilih Jerman karena saya tertarik pada kedalaman pemikiran dan kedisiplinan artistiknya. Berlin saat itu adalah kota yang masih terbagi. Sebuah metafora hidup tentang ketegangan dan harapan. Saya ingin belajar di tengah itu, di pusaran sejarah dan kebebasan berpikir. Dulu namanya Hochschule der Künste, sekarang diganti namanya jadi Universität der Künste. Setelah 2 semester pertama itu kan ada ujian, namanya Überprüfung. Kalau kita nggak lulus ya dikeluarkan. Kalau lulus ada 25 profesor yang berhak untuk memilih kita untuk jadi mahasiswanya. Saya dipilih oleh beberapa profesor patung. Waktu itu mereka alasannya drawing saya cukup kuat untuk jadi pematung. Terus melalui diskusi yang cukup hangat, akhirnya
Profesor Herman Baumann mau terima saya sebagai mahasiswa seni lukis. Jadi memang major saya seni lukis sebenarnya. Tapi ternyata kan sejalan dengan waktu si profesor-profesor patung yang milih saya itu ada benernya gitu. Perjalanan saya dari 2 dimensi ke 3 dimensi bukanlah perpindahan, tapi perluasan medan sebenarnya. Saya mulai bermain dengan tanah liat, dengan logam, dengan kayu, bahkan kayunya pun kayu bekas gitu. Jadi dari sanalah saya menemukan bahwa bentuk memiliki daya hidupnya sendiri. Tahun 2000 saya sudah diving. Waktu itu masih nelayan ngebom dan postasium segala macam itu masih banyak dan di mana-mana selalu ada koral yang ambruk, yang putih atau ya lama-lama juga tergerak kan. Ingin berbuat sesuatu tapi belum tahu apa. Sampai tahun 2013 saya diundang sebagai artis residensi di Kunci Villa di Lombok, di Senggigi. Ya, terus dia kasih waktu 2 minggu untuk mempersiapkan presentasi, lalu saya berpikir patung-patung dari sampah besi itu saya buat sedemikian rupa menjadi rumpon. Waktu si Scott senang dengan idenya dan ingin sponsor karya pertama saya di Senggigi, kami duduk berdua ngobrol, ngomongin judulnya, nama. Akhirnya saya menemukan kata itu artificial reef, tapi artnya pakai huruf besar semua. Dan memang tujuan membuat artificial reef itu art sangat dipentingkan di sini. Kalau hanya konservasi, banyak teman-teman yang sudah melakukan hal itu dan berhasil. Bahkan kami di beberapa tempat bekerja sama dengan mereka untuk mendapatkan bibit-bibitnya. Saya sebagai seniman membuat sebuah karya yang artistik tapi sebenarnya juga memberi peluang bagi kehidupan yang kompleks. Jadi dari kebutuhan ekosistem saya kembangkan menjadi sesuatu yang artistik. Jadi terbalik. Jadi bukan saya bikin desain karena atas dasar ego artistik atau hanya memikirkan estetika, tapi juga peruntukan-peruntukan itu disusun sedemikian rupa sehingga menjadi estetis. Ketika saya pulang ke tanah air, saya mendapati laut di Indonesia begitu luas, begitu kaya, sekaligus begitu terluka. Saya tidak langsung mengerti luka-lukanya, saya harus turun sendiri. Saya harus menyelam, harus membuka mata saya sendiri dan membuka hati saya. Jadi saya harus duduk bersama para nelayan, mendengar cerita mereka tentang laut yang tak lagi ramah, tentang ikan yang menghilang, tentang bom yang dulu mereka lempar karena tak tahu cara lain. Jadi dari sanalah saya tak lagi melihat laut sebagai objek estetika, tapi sebagai tubuh hidup yang berbicara dalam bahasa yang sunyi. Dan tugas saya sebagai seniman di situ adalah menjadi pendengarnya. Kalau ada yang bisa kayak turun gitu loh Pak, bergelombang gitu. Oh, mungkin perlu disiasati dengan di dalamnya sini masih ada meja gitu. Nah kalau ini sih nggak apa-apa sih Pak, pilar-pilar ini juga kadang-kadang kan tempat ikan, kehidupan itu kan dia ada yang... Sebenarnya sejak awal saya sudah sadar ini bukan hanya soal menciptakan keindahan. Ini soal menciptakan sebuah kehidupan. Maka
setiap bentuk yang saya ciptakan harus tunduk pada logika ekologi bawah laut. Lubangnya harus cukup terbuka agar air bisa mengalir bebas. Jadi proses-proses kreatif saya berjalan seiring dengan riset ilmiah. Saya berdialog dengan para ahli terumbu karang. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang kalau kami saintis tuh nggak perlu ditanyakan gitu ya. Tapi ditanya sama Pak Teguh gitu. Dan menurut saya ya itu perlu dijawab gitu. Ya melihat lagi pengalaman-pengalaman kita atau penelitian-penelitian kita sebelumnya, ada nggak nih contoh-contoh bagaimana alam itu memanggil ikan gitu, dan nanti bisa diejawantahkan sama Pak Teguh gitu ya lewat karya seninya. Selain seni, dan juga dia bisa mengumpulkan ikan-ikan, misalnya membuat rumah ikan gitu. Tentu saja saya tidak bisa sembarangan menggunakan material. Laut punya hukum sendiri dan saya harus tunduk padanya. Maka saya bereksperimen dengan berbagai jenis logam, belajar dari karat, dari erosi, dari cara arus memperlakukan sebuah permukaan. Jadi saya menggunakan logam bekas industri misalnya, bukan hanya karena nilai daur ulangnya, tapi karena saya ingin menciptakan transfigurasi dari limbah menjadi harapan. Logam itu harus diproses tentunya, dibersihkan, disiapkan secara teknis agar tidak meracuni laut, bahkan justru mendukung pertumbuhan karang dan mikroorganisme laut. Di situ saya juga terbiasa memanfaatkan material bekas, limbah logam, puing industri, potongan besi tua yang saya olah ulang, bukan hanya untuk efisiensi, tapi juga sebagai pernyataan bahwa sesuatu yang dibuang bisa kembali menjadi sumber kehidupan. Proses ini tentunya bukan sekadar teknis, tapi juga menurut saya spiritual. Karena dalam setiap sambungan, saya merasa sedang merajut ulang hubungan manusia dengan alamnya. Seperti ini barangnya. Terus kemudian nanti lokasinya di drum. Ini drumnya. Terus kemudian dari sini barang dicantolkan ke tali utama supaya dia nggak lari kalau kena arus. Pembantu dilepas, dimasukkan lagi ke tali utama. Kemudian kalau sudah posisi, ini tinggal narik. Saya bantu di pencarian koralnya, terus dengan cara teknis turun untuk menurunkan seninya yang Pak Teguh buat itu. Sebetulnya memang banyak kendalanya, karena menurunkan itu kan butuh satu pikiran, satu ide, terus kemudian turunnya harus bersamaan. Nah, turun bersamaan ini karena banyaknya orang tidak semudah membalik kentangan, jadi harus butuh komando. Nah, komando itu salah satunya Mas Wahab punya komando di situ. Nah, jadi ayo turun satu, ayo turun dua, sehingga iramanya itu bersamaan, sehingga barang itu turunnya tidak belepotan. Jadi betul-betul landingnya itu sangat-sangat cantik gitu. Saya percaya bahwa seni tidak boleh berjalan sendiri. Dalam proyek ini saya belajar mendengarkan laut lewat para penyelam, mendengarkan kehidupan karang lewat para ahli biologi, dan mendengarkan suara masyarakat lokal yang telah hidup berdampingan dengan laut selama generasi. Namun saya juga harus jujur mengatakan artificial reef tak akan mungkin bergerak sejauh ini tanpa kehadiran sosok yang setia di samping saya. Mira Teja, istri saya yang tidak pernah lelah menggerakkan roda gagasan yang muncul dari benak saya. Dialah yang membangun struktur organisasi di balik Yayasan Terumbu Rupa. Kolaborasi lintas disiplin bukan sekedar strategi. Ia adalah pemikiran filosofis
Karena laut itu sendiri adalah kolaborasi antara arus, cahaya, suhu, dan kehidupan yang saling menyeimbangkan. Artificial reef tidak mungkin lahir dari satu tangan saja. Karya ini lahir dari sebuah ekosistem kolaboratif antara seniman, ilmuwan kelautan, penyelam, masyarakat lokal, teknisi, hingga rohaniawan. Setiap orang membawa ilmu, intuisi, dan pengalamannya masing-masing. Tantangan terbesarnya justru bukan teknis, tapi cara pandang. Banyak yang bertanya, apa hubungannya seni dengan laut? Atau malah menganggap saya sedang membuat patung bawah laut untuk wisata semata. Padahal yang saya kerjakan jauh lebih dalam dari itu. Saya harus meyakinkan banyak pihak, pemerintah, masyarakat, bahkan teman-teman seniman sendiri, bahwa seni bisa menjadi alat pemulih ekologi. Bahwa ini bukan proyek eksentrik, tapi gerakan yang lahir dari cinta yang dalam pada laut. Seni yang menyatu dengan sains dan kehidupan. Karya seni tidak bisa menyelamatkan laut sendirian. Itu saya sadari betul, tapi seni bisa membangkitkan kesadaran dan menyentuh nurani di titik yang tak bisa dijangkau oleh pidato, data, atau kampanye formal. Ketika orang menyelam dan melihat karang tumbuh di atas struktur logam bekas, atau ikan kecil berlindung di rongga karya saya, mereka tidak hanya melihat karya seni, mereka menyaksikan kemungkinan. Mereka menyadari bahwa pemulihan itu mungkin terjadi. Dan dari kesadaran itu muncul tindakan. Maka bagi saya dampak terbesar dari seni bukan dalam volume atau statistik, tapi dalam kemampuan menggerakkan dari melihat menjadi merasa, dari merasa menjadi bertindak. Karya-karya ini menyampaikan pesan bukan melalui wacana, tapi melalui pengalaman langsung tentang ketenangan, tentang keajaiban yang bisa tumbuh dari puing, dan tentang bagaimana sesuatu yang dianggap limbah bisa menjadi rumah bagi kehidupan. Saya tidak ingin menggurui, saya hanya ingin mengajak audiens untuk merasakan, untuk berhenti sejenak dan bertanya dalam hati, apa ya yang telah kita lakukan pada bumi dan apa yang masih kita lakukan untuk menyembuhkannya. Saya berangkat dari artificial reef kan. Tentu saja mengharap bahwa dunia seni rupa gegap gempita menyambut hal ini. Tapi ngobrol sama beberapa kolektor bilang, wah nggak ada waktu mas. Bahkan beberapa art kolektor bilang, wih karya apa-apa, mbok cemplung ke neng laut, eman-eman orang sing nonton. Gitu. Mungkin memang mereka kebanyakan tinggalnya bukan di pesisir, tapi di daerah pegunungan dan takut sama laut. Jadi mereka nggak tertarik. Dan karya saya ini, artificial reef ini, sudah ada 3 karya skripsi S1, tapi marine biology, tapi dari seni rupa nggak ada. Mungkin karena art jog itu ada beberapa art kolektor yang matanya terbuka. Mereka kemudian punya inisiatif untuk membeli karya artificial reef saya yang di Sembiran itu. Jadi ini bukan sponsor, tapi membeli karya dengan tidak memiliki secara fisik.
Jadi yang mereka beli itu adalah gagasan saya. Itu menarik, itu membuat saya jadi semakin semangat. Kerjaannya dia. Alam tuh bisa merevitalisasi dirinya sendiri. Dia lebih berkuasa daripada manusia. Alam itu ingin saya buatkan kanvas supaya Mother Earth yang melukis. Jadi kalau angin timur biasa dari bawah agak-agak bawah. Bagi saya seni adalah cara jiwa manusia menyimak. Alam semesta dan seni itu bukan dua hal yang terpisah. Mereka ada di dalam satu nafas, saling menghidupi, ada semacam simbiose. Jadi ketika saya membuat karya, saya merasa sedang berdialog dengan elemen-elemen yang jauh lebih tua dari diri saya, yaitu tanah, api, angin, air. Maka berkesenian adalah ritual kecil yang menghubungkan kita kembali pada harmoni besar yang sering dilupakan oleh peradaban. Seorang seniman seharusnya tidak hanya mengambil keindahan dari alam, tapi juga mengembalikannya dalam bentuk kesadaran, dalam bentuk peringatan, dan kadang dalam bentuk doa. Saya merasa laut telah memberi saya terlalu banyak. Maka apa yang saya lakukan sekarang dengan karya, dengan teman-teman dari Yayasan Terumbu Rupa adalah bentuk pengembalian, bentuk rasa terima kasih. Karena pada akhirnya, laut bukan hanya landscape dalam karya saya. Laut adalah tempat saya mengikat kembali hubungan saya dengan kehidupan dan dengan takdir saya sebagai seniman. Ketika anak muda mulai bertanya, apa arti seni bagi lingkungan hidup? Disitulah saya merasa karya ini telah menyentuh sesuatu yang esensial. Artificial reef bukan hanya struktur di bawah laut. Ia adalah percikan kesadaran. Sebuah ajakan diam-diam agar kita kembali menyatu dengan alam. Dan dari percikan itulah gelombang bisa tumbuh. Seni harus kembali pada akar spiritualnya sebagai cara untuk menyembuhkan dan menghidupkan kembali nilai-nilai yang nyaris terlupakan. Seniman bukan lagi hanya pencipta objek, tapi juga penafsir zaman, penjaga nurani publik, dan pemantik harapan. Saya berharap mereka berani melihat keluar kanvas, melihat ke laut, ke hutan, ke tubuh manusia, bahkan tubuh bumi. Karena di sanalah medan seni yang sejati sedang menunggu untuk dijamah.